menghindari middle income trap melalui kebijakan fiskal, moneter, dan utang luar negeri. Untuk pendahuluannya, Indonesia berisiko terjebak dalam middle income trap karena penggunaan yang sepenuhnya berbasis produktivitas, inovasi, dan industri bernilai tambah tinggi. Untuk target Indonesia Emas 2045 membutuhkan transformasi ekonomi melalui industrialisasi, investasi produktif, peningkatan kualitas SDM, pendidikan, pelatihan kerja, dan penguatan UMKM. Untuk kebijakan fiskal perlu diarahkan pada belanja produktif seperti pendidikan, kesehatan, riset, infrastruktur, dan sektor strategis. Untuk utang luar negeri harus dikelola secara selektif untuk membiayai sektor produktif, bukan konsumtif. Dan untuk sinergi kebijakan fiskal moneter utang luar negeri menjadi kunci peningkatan produktivitas, inovasi, daya saing, dan peluang Indonesia keluar dari middle income trap. Untuk kebijakan fiskal sendiri, pertama APBN diarahkan pada belanja yang produktif. Untuk prioritas kebijakan fiskalnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, riset, vokasi, infrastruktur, dan digitalisasi. Untuk fiskalnya mendorong hilirisasi manufaktur, UMKM produktif, dan industri bernilai tambah. Untuk insentif pajaknya dan subsidi harus selektif serta tepat sasaran sehingga semakin maksimal untuk produktivitasnya. Lalu untuk defisit dan belanja negara tetap dikendalikan agar APBN sehat. Lalu untuk kebijakan moneternya yang dapat dilakukan yaitu menjaga inflasi agar daya beli dan biaya produksi tetap stabil. Kemudian menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menciptakan iklim investasi yang lebih pasti. Kemudian untuk suku bunganya perlu keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan. Lalu untuk digitalisasi, pembayaran dan inklusi keuangan mendukung UMKM serta sektor produktif. Untuk kebijakan utang luar negeri, utang luar negeri digunakan secara selektif untuk sektor produktif dengan prioritas infrastruktur, teknologi, energi, pendidikan, riset, dan industri strategis lainnya. Kemudian untuk risikonya itu dapat nilai tukar rupiah perlu dikendalikan agar tidak membebani APBN. Untuk proyek berbasis utang harus layak secara ekonomi dan berdampak jangka panjang. Kemudian untuk transparansi dan akuntabilitas penting agar utang mendukung transformasi ekonomi yang lebih maksimal. Untuk analisis gabungannya, fiskal, moneter, dan utang luar negeri harus berjalan searah untuk menghindari middle income trap. Kebijakan fiskal memperkuat produktivitas melalui pendidikan, kesehatan, riset, infrastruktur, dan industri bertambah. Untuk kebijakan moneternya untuk menjaga inflasi, nilai tukar, dan stabilitas keuangan agar investasi tetap tumbuh. Lalu untuk utang luar negeri harus digunakan selektif untuk sektor produktif, bukan belanja konsumtif. Kemudian sinergi ketiga kebijakan menjadi kunci transformasi ekonomi, daya saing, dan pencapaian Indonesia Emas 2024. Lalu untuk di akhir dapat disimpulkan bahwa Indonesia harus keluar dari ketergantungan pada konsumsi komoditas primer dan tenaga kerja murah. Lalu untuk produktivitas nasional perlu diperkuat melalui SDM, industrialisasi, inovasi, riset, dan teknologi. Untuk kebijakan fiskalnya dapat diarahkan pada belanja produktif dan sektor bernilai tambahan. Kemudian untuk kebijakan
menuju Indonesia keluar dari middle income trap. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.